Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Kalau masih semangat, salamnya yang kompak. Saya doakan yang salamnya lebih kompak, semoga tambah sehat, rezekine tambah lancar, putra-putranya jadi orang yang solih dan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, sebelum kami sampaikan beberapa hal, terlebih dahulu marilah kita menyanjungkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di kelak kemudian hari kita semua akan bersama dengan beliau, bahkan berharap mulai di dunia sampai di alam akhirat nanti kita berada dalam syafaat beliau. Amin ya robbal. Oleh sebab itu pada kesempatan malam hari ini, sebelumnya mohon maaf, pada kesempatan malam hari ini hadir panjenenganipun Akhinal Karim Bapak Yesulhan Abidin. Beliau sebagai Imam Masjid Nurul Huda, sekaligus tokoh agama, tokoh masyarakat, sekaligus dai, sekaligus ustadz. Semoga beliau panjang umurnya, tambah sehat jasmani rohaninya, ditambah istiqomahnya. Semoga beliau tergolong orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Allahumma. Panjenenganipun Akhinal Karim Bapak Kiai Samiruddin, beliau termasuk tokoh sepuh yang dari Jawa, utamanya Jawa Tengah. Tetangganya Mbah Yai Ma'ruf Islamuddin insyaallah, yang terkenal dengan Jawa Nyel. Lagune ya Jawa Nyel, bahasane alus ya Jawa Nyel. Di sini nyel nopo nyel? Alhamdulillah beliau selalu hadir. Pada kemarin malam bertemu di masjidnya calon bupati, wakil bupati mana Pak? Kutai Timur nggih, Sangatta. Termasuk beliau juga tokoh sekaligus orang yang sukses dalam mengantarkan masyarakatnya di urusan dunia dan urusan akhirat.
Semoga walau tidak hadir, hajat beliau nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Panjenenganipun akhinal karim Bapak Kiai Mahfud, tapi bukan Mahfud MD, tapi Kiai Mahfud. Ini adalah sesuai namanya. Mahfud itu adalah orang yang dijaga oleh Allah. Insya Allah kalau jenengan nanti bergandeng dengan beliau, jenengan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang bahaya, sesuatu yang menyakitkan, bahkan nanti masuk surga akan dijaga oleh beliau. Amin ya robbal. Hadir malam hari ini akhinal karim Ustadz Habib Masluki. Semoga beliau tambah istiqomah dalam memimpin pesantren, istiqomah dalam jamaah dan mengajarkan ilmunya. Panjenenganipun Mbah Kusri, tokoh masyarakat. Panjenenganipun Bapak Mujoko Santoso, Ketua Takmir Masjid Nurul Huda. Semoga karena ngurusi masjid, karena meramaikan masjid, insya Allah besok ditempatkan di bangunan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Kenapa saya sampaikan? Karena saya yakin orang yang mau ngopeni masjid, bu ngopeni paham nggih? Napa ngopeni niku? Ngurusi, nggih, meramaikan, membersihkan dan lain sebagainya. Termasuk ngadani, adzan, iqomah dan lain sebagainya. Ini adalah termasuk orang-orang sing mau mengurusi masjid. Orang yang mau ngurusi masjid itu hakikatnya orang itu adalah membangun gedung di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Panjenenganipun Bapak Kiai Tholib, pundi Mbah Kiai Tholib? Oh, nggih, Mbah Jenggot, alhamdulillah. Ternyata yang berjenggot juga banyak. Kula niku mbiyen nggih jenggote duwa, Pak. Umpama mboten kula potong sak dodo. Estu niku kula muda niku pun jenggoten, Pak. Cuma dengan anak saya ku digidolanan, akhirnya disuruh motong pelan-pelan, ngapunten Yai. Nah, akhirnya ya tak potong resik. Sehingga ada santri saya yang ketemu iku kaget, loh, masa iku jenenge Abah Mutar kok mosok kok ndak sama gitu. Katanya tambah muda, Pak. Ya semoga bukan muda umurnya tapi muda amalnya. Allahumma. Selanjutnya ada panjenenganipun Bapak Kiai Nur Hadi, panjenenganipun Bapak Haji Rostam, akhinal karim Bapak Haji Yasin. Selalu tokoh alhamdulillah yang menggiring, yang menggendong ke saya ke sana kemari, termasuk beliau sama akhinal karim Bapak Isulhan. Dengan beliau alhamdulillah saya tahu Samarinda, saya tahu Kalimantan, saya tahu Sangatta, sampai di tempat yang jauh dari angan-angan dan tidak terbayangkan. Alhamdulillah. Tidak lupa kepada tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak kami sebutkan satu persatu, termasuk golongan pemuda-pemudi. Semoga pemuda adalah generasi bangsa. Semoga pemudi inilah yang menjadi tulang punggung bangsa, tulang punggung agama, yang kelak kemudian hari akan menjadi pemuda yang betul-betul menjadi generasi yang ampuh, generasi yang istiqomah, generasi yang siap membela nusa, bangsa dan agama. Amin ya robbal. Tidak lupa pada santri-santri dari Masjid Nurul Huda yang termasuk generasi apa Pak ini? Penabuh terbang. Apa Mas? Rebananya namanya apa? Nama rebananya, grupnya Pak? Belum punya grup. Dari Mbak Zal? Wasiatul Fatah. Nah, ini Wasiatul Fatah. Pesannya seorang pemuda. Jadi pemuda katanya Pak Isulhan tidak cukup diwasiati dengan lesan, balik wasiat yang utama adalah sekarang adalah menggunakan terbang.
karena terbang itu sudah ada sejak zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Ketika Rasulullah pulang dari hijrahnya kembali ke Mekah, itu dipapak oleh kaum muhajirin dengan menyanjungkan sholawat tola'al badru alaina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa kepada tokoh guru-guru madrasah diniyah, guru-guru TPQ yang mengajarkan Al-Quran. Semoga beliau-beliau yang mengajarkan ini diberikan tulus ikhlas, diberikan ridho, diberikan yakin, diberikan istiqomah, dan kelak kemudian dari guru-guru dari putra panjenengan ini besok yang akan menyelamatkan panjenengan. Allahumma ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan pada malam hari ini Allah matur di depan panjenengan dalam rangka hormat Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema memupuk rasa cinta dan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jenengan kalau melihat anak kecil dengan suara yang lantang melantunkan bacaan Quran, pripun Bu atine panjenengan? Gimana Bu atine panjenengan? Senang apa senang? Bangga apa bahagia? Bangga apa senang? Senang. Anak yang usia sekian melantunkan suara dengan yang begitu luar biasa, itu adalah calon-calon generasi yang akan datang, yang akan menyelamatkan panjenengan semua dari api neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Oleh sebab itu para bapak ibu yang dirahmati Allah, dalam satu ayat yang jelas diterangkan, yang sering kita dengar, yang sering kita angan-angan, kenapa kita harus memuliakan baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa di satu tempat di mana itu ada orang Muslim, mesti di sana adalah memperingati hari kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Ternyata jawabannya di situ Kanjeng Nabi adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, saya tidak mengutus engkau Muhammad kecuali engkau ciptakan engkau untuk menjadi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, jadi dengan hadirnya Rasulullah di dunia ini menyebabkan semua yang di alam itu mendapat rahmat, termasuk yang hadir, termasuk yang di kanan kiri kita semua ini, karena rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mengenang cerita Pak, kenapa Rasulullah itu sampai dijuluki oleh Allah rahmatan lil, berarti lil alam itu sini alam Pak. Alam itu ada manusia, ada tumbuh, ada yang di lautan namanya ikan, ada yang di udara, di langit namanya semua yang di alam ini barokah Kanjeng Nabi sehingga menjadi rahmat, menjadi kasih. Halo, menjadi kasih sayang. Jenengan sayang tidak dengan putrinya? Jenengan sayang tidak dengan putranya? Yang bapak sayang dengan istrinya? Yang ibu sayang tidak dengan suaminya? Bagaimana bentuk sayangnya? Apa cukup dipanggil sayang? Apa cukup Pak cukup dipanggil sayang? Cukup apa cukup? Belum, katanya ibu, sayang itu sambil dibelikan kalung dan gelang.
Loh, kalau ibu tidak dikasih dibilang sayang tapi kok hanya lesan saja, mungkin bener sayang sampean itu palsu atau asli. Kalau asli bilang sayang sama membawa hadiah. Sing bapak juga sama. Misal ibu bilang sayang sama bapaknya, apa cukup bapak ibu cukup dengan sayang? Cukup pak? Belum cukup, paling tidak bilang sayang sambil nyuguhi kopi. Kalau andai kata nggak kopi ya dibelikan rokok. Oh, berarti sayang itu perlu bukti-bukti pak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Kok sepi? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lah katanya jenengan cinta neng kanjeng kalau ada namanya Nabi disebut jenengan harus mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ada yang shollu alaihi, ora barbar pak. Kanjeng Nabi menyebut Allahumma sholli ala Muhammad, jamaah shollu alaihi, imamnya muni Allahumma sholli ala Muhammad, shollu alaihi. Jadi tidak selesai pak, terus saut-sautan terus. Makanya ketika ada nama Muhammad disebut, kita yang hadir ikut mengucapkan Allahumma sholli wa sallim. Dan global ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ini loh umatnya kanjeng lah sing muni banter niku lho besok masuk surga dulu. Allahumma karena termasuk rasa cinta diantaranya adalah sering menyebutnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kelihatan kalau jenengan cinta Nabi nggih. Kelihatan jenengan sayang Nabi nggih. Ada nama Nabi disebut jenengan langsung Allahumma sholli wa sallim. Dan ini termasuk rasa cinta yang jenengan ekspresikan dalam lesan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah niku dilahirkan di bumi, Mbak Ibu, mohon maaf nyuwun sewu. Jenengan paham Bu nyuwun sewu ngeten iki? Alhamdulillah. Ini kelihatannya banyak juga yang di Bojonegoro gitu. Bojonegoro, Lamongan, mana Pak? Kapas, Malang, Kediri, pun sarumpun niku rumpune Angkling Dharma. Katanya Pak Haji Yasin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah niku dilahirkan di dunia Pak, baru saja Kanjeng Nabi dilahirkan, mohon maaf, daerah Timur Tengah itu ada cahaya yang menjulang tinggi, yang asalnya gelap gulita, tidak ada pancaran nur sama sekali. Begitu ada Rasulullah lahir, langsung ada nur itu apa istilahnya menjulang tinggi di atas, yang akhirnya padangnya atau terangnya nur itu adalah menyinari daerah kawasan Arabia. Padahal baru nurnya saja itu sudah menyinari dunia. Tidak hanya itu Bapak Ibu, ketika ada Rasulullah dilahirkan di waktu kecil, berhala, jenengan kenal berhala Bu? Berhala itu patung. Kenal patung? Kalau bahasa Jawa Pak, reco. Patung, reco, berhala yang dari batu itu langsung rontok Pak, langsung berguguran, langsung hancur berantakan. Itu barokahnya lahirnya Rasulullah. Ada lagi Bu, ketika Rasulullah dilahirkan, pohon-pohon itu daunnya kemudian seperti tidur,
seperti daun selubin. Selubin itu kalau niki Pak, trembesi Pak ya. Lah, daunnya itu langsung kayak tidur Pak, menghormat karena ada orang yang mulia lahir di dunia. Ini pohon. Ketika ada lagi Rasulullah lahir, ada yang menangis Pak. Bu, siapa yang menangis? Siapa Pak yang menangis? Unta. Unta itu ketika mendengar ada Muhammad kecil lahir, unta itu menangis. Kenapa menangis? Rindu terhadap Rasulullah, rindu terhadap kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis unta itu, pengen disentuh oleh tangan sucinya Rasulullah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah Kanjeng Nabi dikatakan rahmatan lil alamin. Jadi andai kata tidak ada Nur Muhammad, Nabi Muhammad ini tidak dilahirkan di dunia Pak, dunianya sepi, tidak ada cahaya, matahari juga tidak memunculkan cahaya, bulan juga tidak memunculkan cahaya, bintang juga tidak memunculkan cahaya. Jadi Kanjeng Nabi lahir ini adalah yang memunculkan semua nur yang berada di bumi, termasuk matahari. Makanya nanti Pak Yasulkan mengatakan asyraqal badru alaina wa tafat minhul buduru. Asyraqal badru alaina wa tafat minhul buduru mislahus nikmar ra'ayna qatu ya wajah sururi qatu ya wajah sururi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Bapak Ibu, oleh sebab itu kita harus bersyukur, bangga betul. Karena apa? Ada seorang yang mulia lahir di dunia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi. Oleh sebab itu malam hari ini banyak yang suka, banyak yang senang, termasuk di depan jenengan. Ada apa Bu? Telur. Ada apa Pak di depan jenengan Pak? Ini kalau orang yang menilai negatif Pak Ibu nggih, jenengan diarani hambur-hamburan. Bener apa bener? Jenengan diarani boros. Betul apa betul? Tapi nek menurut saya, menurut jenengan, bentuk dari kebahagiaan menyambut hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara adalah memberi kesenangan terhadap anak-anak kecil. Ibu nggih, niki nek enek ngeten niki anak kecil senang ndak Bu? Wih, pol. Cuma nanti saya pesen anak kecil jangan royoan. Biasanya royoan, tinde-tindian, tendang-tendangan, akhirnya yang ndak tepak nangis gara-gara pengen dapatel. Ya nak ya. Nanti ngambilnya digilir satu-satu, yang dapat berapa. Para ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini loh Pak, jadi kita ingin menjadikan satu sosok akhlak Rasulullah ini, termasuk kita ingat bagaimana Allah dikatakan rahmatan lil alamin. Semua alam tunduk kepada Kanjeng Nabi, semua makhluk yang di bumi tunduk kepada Kanjeng Nabi, semua makhluk yang di langit tunduk kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Mulianya. Oleh sebab itu dalam satu hadisnya Kanjeng Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diperintah oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu, kenapa Kanjeng Nabi itu diutus oleh Allah di bumi untuk menyempurnakan akhlak? Mohon maaf, di saat itu orang-orang Mekah Madinah, mohon maaf, niku akhlaknya rusak. Maka di zaman itu dikatakan dengan zaman jahili, zaman kebodoh.
ini. Oleh sebab itu Rasulullah diutus oleh Allah di tanah Mekah Madinah adalah untuk membenahi, untuk apa jenis dandani apa? Memperbaiki akhlaknya orang Mekah Madinah yang saat itu rusak. Akhirnya dengan hadirnya Rasulullah diberikan contoh teladan yang luar biasa. Di sanalah terjadi satu keajaiban sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan daerah Mekah Madinah menjadi daerah yang gemah ripah, kaya walau tidak mencangkul, walau tidak berkebun, tapi tetap kaya karena mendapat barokahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini loh Bapak Ibu. Jadi kita menanamkan rasa cinta terhadap Kanjeng Nabi itu karena kita mempunyai orang yang mulia. Lesanya Kanjeng Nabi Bu tidak pernah menyakitkan orang lain. Ibu-ibu pernah menyakitkan bapaknya? Pernah nggih? Bapak-bapak pernah menyakitkan hatinya ibu? Gimana kalau nyakitkan? Menyakitkan itu menjengkelkan Pak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga setelah acara maulid ini Bapak Ibu jenengan tidak lagi menyakitkan hati bapaknya. Amin. Bapaknya tidak menyakitkan hati ibunya. Tambah tresnane, tambah cintane, tambah lumane, tambah sergepe. Tambah lagi apa Bu? Tambah uangnya, tambah nek maringi nafakoe, ngoten nggih? Alhamdulillah. Pak jenengan nggih kersa Pak, dadi wong luman. Alhamdulillah. Ternyata purun Bu, bapake purun. Niki nggih barokahe napa? Barokahe hormat maulide Nabi. Sapa lho mboten seneng hormat dengan hadirnya maulidin Nabi, ngoten mawon oleh barokah. Mula nyuwun sewu jenengan ndak usah merasa iman. Mau acara maulud orang ditakwa acarane kayak apa, bagaimana, wis terlalu rinci. Jenengan kalau hormat Nabi silahkan muliakan. Hakikatnya jenengan sama halnya dengan membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan lil. Oleh sebab itu dalam satu makalah itu diterangkan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Dalam satu makalah itu ada ayatnya Pak Bu. Andai kata bukan karena engkau ya Muhammad, andai kata bukan karena kemuliaan engkau ya Muhammad, andai kata bukan karena kejujuran engkau ya Muhammad, sanda akan ciptakan alam seisinya. Masya Allah. Jadi adanya alam seisinya ini karena apa Bu? Karena lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mulanya sampai menjadi orang mulia kayak gitu karena sudah dinas oleh Allah. Jadi contoh untuk putra putri jenengan. Kalau putra putri jenengan pengen jadi orang sukses, pinter beragama, hafal Quran, misalkan, jadi kiai yang besar, misalkan, jadi idola para santri, misalkan, berarti putra putri panjenengan ini harus betul-betul diberi tanaman ilmu yang banyak. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen mulia dunia, carilah ilmu dunia. Pengen jadi presiden, sekolah yang SD bisa ndak jadi presiden Bu? SMP bisa ndak jadi presiden? Bisa Pak, presidennya rumah tangga. Nggih, presidennya apa? Rumah tangga. Bisa. Kalau pengen jadi orang nomor 1 se-Indonesia, minimal ijazahnya S1, S2, S3, S4, S5, S10. S10 apa? Obat sakit kepala. Obat sakit kepala S10.
Jadi harus tinggi. Kalau putra jenengan pengen pandai dalam IT komputer, silahkan bekali dengan ilmu komputer, sehingga besok kalau menjadi orang yang ahli komputer, menggunakan mesin, mengoperasikan mesin, cukup dengan menggunakan REMOT. Bener Pak, bener Pak ya ini. Karena sekarang dunia itu ada cukup di remote Pak. Cukup di napakno Bu, di remote. Dulu jenengan nyetel TV harus lari di dekat TV, betul ndak? Pengen memindah channel yang lain jenengan bingung, memindah anten, memindah apa namanya putarannya niki dileh lagi baru. Sekarang cukup jenengan sambil tidur memegang rem. Pengen melihat dunia cukup dengan memegang rem. Ada lebih canggih lagi, pengen melihat dunia cukup membuka. Di sini anak kecil juga bawa HP Bu, megang HP ya. Sing carry siapa? Mbak Bayi. Bayi yang ketinggalan Bu, bener Bu nggih? Apa dulu HP? Nah, iki wis gak cetha tulisan. Mripate pun bleret. Akhirnya apa ngebel putune cukup aku tak ngebel pu, karena sudah tidak mampu. Akhirnya ketinggalan jam. Berarti penting tidak Pak Bu ilmu-ilmu seperti ngeten iki? Penting mboten Bu? Penting. Sekarang sekolah yang di era modern, santriku wajib membawa HP tapi dioperasikan oleh guru. Gak punya HP, Masya Allah. Mulane ada yang mengatakan HP itu diarani setan gepeng. Bu, Pak, setan tinggal orangnya Bu. Nek sing megang kaya Pak Yai Sulhan, Pak Yai Mahfud, Pak Yai Wali, Pak Haji Yasin, semuanya sudah dibutuhkan itu Pak. Niki ternyata penting. Kenapa? Karena diilmuni. Bahkan pengen masuk surga butuh ilmu apa ndak Pak Bu? Pengen surga niku butuh ilmu apa ndak? Butuh. Jadi man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Bahkan pengen dunia sekecil apapun Mbak, nyuwun sewu Pak Bu. Di sini HP itu ada namanya barcode. Leres saya ini. Barcode niku gambar yang kayak ungker-ungkeran itu apa itu namanya itu ya. Barcode itu ya. Niku nek jenengan ndak tahu ngilmune, ya sampai katong ya jenengan ndak akan paham. Padahal yang tahu cuman ini loh caranya, dibuka terus dilihat ini tombol tek, sudah keluar, hanya itu. Tapi kalau ndak tahu ya tetep klengah-klengok tolah toh. Bahasane beng. Ya Allah. Padahal itu sepil. Ada lagi orang yang tidak tahu ilmunya, orang Belanda, orang Jepang, orang Inggris. Kalau melihat jenengan membuat onde-onde, apa onde-onde? Onde-onde ya. Terus ada wijene. Orang Jepang itu heran, gimana nek nemplei? Berapa butuh waktu berapa jam? Butuh tenaga berapa ratus orang. Onde-onde yang sekian padahal wijene nek nemplei gimana? Halo? Paham menapa paham? Jadi walau sepele Bapak Ibu, kalau ndak tahu ilmunya ya tetap bengong. Katanya orang Belanda susah ndak nyampe, padahal katanya ibu-ibu, oh kalau buat itu ya diundur-undur terus diinteri, sudah nanti wijene kelet sewi dewi, wijene sudah kentel kantil kelet. Ini ilmu, sekecil apapun itu butuh ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil. Apalagi kalau jenengan pengen butuh meraih dunia, pengen mendapatkan uang yang banyak, misal nyuwun sewu,
pengen mendapatkan dolar yang banyak misalkan, tetap menggunakan tapi ya sendiri-sendiri Pak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyuwun sewu, kalau menggambarkan mencari rezeki itu ada dalam diri panjenengan masing-masing. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Semua itu adalah tanda-tanda dari Allah bagi orang yang mau mengangan-angan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada Pak gambaran rezeki yang diberikan oleh Allah yang ada dalam tubuh kita. Contoh Pak, rezeki seseorang itu ada yang rezekinya sedikit tapi anteng, sedikit mulai awal sampai akhirnya ya sedikit tapi selalu ada. Paham apa paham Pak? Ada orang itu rezekinya sedikit mulai kecil sampai akhir hayat ya sedikit Pak, tapi selalu ada, tidak pernah pot, tidak pernah tersedah, tidak pernah kosong walau sedih. Misal hasilnya tuh, penghasilannya itu misalkan satu hari cuman 50.000, sampai akhir ya standar ya 50 sampai mentok ya 100.000, tapi terus sampai akhir, sampai putranya sukses terus rezekinya juga sekian. Itu gambaran rezeki yang ada dalam tubuh kula jenengan itu berupa apa Pak? Hidup apa Pak? Alit, napa? Atasnya mata ini ya. Itu kan jenengan pernah tidak melihat hidupnya orang kuwetel? Ada Pak? Enten ya, hidup niku lho ya kuwetel ngoten lho Mas, sampai dawa luweh. Bulu mata. Nggih bulu mata. Katanya hidup nggih bulu mata. Jadi bulu mata niku mulai jenengan lahir sampai tua kira-kira tambah napa tambah? Tambah apa ndak? Ya mau sekian niku ndak tambah ya ndak. Ya ora malih putih wae, jarang hidup niku bulu mata malih putih, selamanya ya hitam. Jarang yang putih. Betul apa betul? Itu gambaran bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah ada sing kaya itu walau sedikit tapi selalu ada. Jenenge rezekine istiqomah. Allahumma timbangannya buahnya tapi kadang-kadang enggak ada belas, kadang-kadang buahnya, kadang-kadang enggak ada. Ada ya Bu ya. Nomor 2, ada gambaran rezeki yang diberikan oleh Allah terhadap umatnya Rasulullah itu seperti alis. Alis itu enggak ada yang sampai panjang sama panjangnya dengan rambut, enggak ada. Paling mentok panjang ya cuman berapa senti. Ya ada yang alisnya kuwetel, hitam kelam ada. Nah, ini gambaran rezeki. Ada orang diantaranya kulon jenenganku rezekine sing modele kaya endek-endek tapi anduk rapet, cuman yora akeh nemen. Niku berarti rezekine gambarane seperti alis. Ada yang rezekinya kayak itu? Ada Pak? Ada Bu? Orangnya datang? Mana? Alhamdulillah. Walau kecil-kecil tapi kan rezekinya selalu ada, tidak pot. Dilanjut apa dilanjut? Baru setengah jam loh ya. Baru setengah jam loh, baru sampai ke rezeki kok alis. Padahal masih ada gambarannya apa nih? Kumis, ada gambarannya jenggot, ada gambarannya rambut, ada gambarannya simbar dodo, ada gambarannya rambut ketiak, ada gambarannya rambut kaki. Rambut tengah enggak ketut. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut Bu. Pun sadèrèngé dilanjut sholawat riyen nggih kanggo tanggane Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Monggo bareng Allahumma sholli. Monggo Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abdani wa shifaiha wa riyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hingga malih Allahumma sholli. وهيائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil. Niki jenenge sholawatib, sholawat kanggo tombo ati. Muga dengan barokahnya sholawat, hati yang asalnya susah menjadi senang, yang asalnya kacau menjadi tenang, yang asalnya was-was menjadi yakin, yang pikirannya akhirnya ruwet menjadi tambah semangat. Allahumma, sehingga pulang dari pengajian ini nanti jenengan di rumah atine tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng. Allahumma. Ini hakikatnya ketika kula jenengan iku hormat cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para rawuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya naik ngaji sampai jam berapa tuh? Jam 1. Jenengan melekan sama saya Mbah ya? Nah, karena saya niku nek di rumah Pak, nek di Jawa niku biasanya 1:30, 1:30. Tadi malam niku Jagong sama Gus Daris sampai 1:30. Lo ditinggal kali Pak Haji Yasin. Jadi tinggal di rumah, akhirnya Jagong di depan rumah sampai 1:30. Enggak tidur, belum tuh mau tidur di kamar, mau tidur. Kok mau tidur? Kok kayak masih sore? Tak lihat, wah jam 2 lebih baru mapan tidur. Alhamdulillah, orang-orang yang di sekitar sudah sama citer, sama angkler. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, niki Bu, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu dan patut kula jenengan tiru. Karena apa Bu, jenengan kok harus tiru Kanjeng Nabi? Karena Kanjeng Nabi adalah manusia seperti jenengan, cuma beliau adalah orang mulia. Saking muliane semua alam tunduk dengan Rasul. Sebab itu dan sebab ini kita itu adalah mencontoh kepada Rasul. Pantas ndak Bu nek jenengan nyontoh pada Rasulullah?
Pantas mboten Pak nek jenengan contoh terhadap Rasulullah. Yang pertama diantaranya kenapa kita mencontoh Rasul? Karena Rasul manusia, kita juga hidupnya Rasul seperti hidupnya jenengan, kita juga contoh dalam kehidupan Rasulullah itu tidak pernah menyakiti saudaranya. Semoga jenengan juga tidak. Kanjeng Nabi itu kalau dahar itu dengan duduk yang rapi, sering napa tawa itu apa Pak? Nawar nggih, nawarkan. Monggo dahar. Kanjeng Nabi setiap makan itu mesti berdoa. Pasti niku doa. Kula jenengan melu Kanjeng Nabi tapi nek waya mau dahar lali. Jadi kalau ditanya dongane apa? Lali. Jenengan juga gitu Bu? Oh berarti ya podo. Kalau ingat doa, kalau ndak ingat ya. Lah kalau ndak ingat kok di tengah-tengah baru ingat, akhirnya doanya disusuli. Bismillahi fi awalihi wa akhiri. Disenggol karo anae. Bu, jenengan kok baru doa? Oh iya tadi saya lupa. Sakit tak susuli. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Boleh apa boleh Bu? Boleh. Ini termasuk ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kalau jenengan cinta Allah, cinta Rasul, meneladani Rasul, mau pakaian dengan menggunakan tangan, terus baru tangan kiri. Kalau melepas dari tangan kiri kemudian tangan kanan. Makan juga menggunakan tangan. Masuk masjid menggunakan kaki. Masuk rumah menggunakan. Masuk WC menggunakan. Alhamdulillah. Ini Bu, Bapak, walau sepele itu adalah ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Mau tidur, Kanjeng Nabi kalau tidur Pak Bu, miring ke kanan, menghadap ke kiblat. Tangan yang kanan ini dibuat lemek. Apa lemek? Alas. Terus sikunya ini membentuk huruf H. Bokongnya apa bokong? Pantat membentuk huruf mim. Kaki, telapak kaki itu membentuk huruf dal. Jadi kalau dilihat Kanjeng Nabi kalau tidur kayak tulisan Muhammad. Kepalanya mim, sikunya H, pantatnya mim, kakinya dal. Rasulullah dilihat tulisan waktu tidur itu membentuk nama Muhammad. Kalau kula jenengan Pak, membentuk nama Muhammad atau membentuk terlentang itu sambil gini ya Mas. Mergo karena apa? Karena gegere pegel setelah kerja seharian katok akhirnya tidurnya kelewat tangi-tangi jam 7:30 pagi, kelewat subuh gara-gara badannya payah. Jadi Kanjeng Nabi seperti itu, tidurnya kayak itu. Paling enggak kalau enggak seperti itu ya miring menghadap kiblat. Kalau mau seperti ini ya enggak bisa. Kayak mim. Ini dari tidurnya. Makanya kalau mandi, Kanjeng Nabi mandi, mohon maaf, mandinya Kanjeng Nabi itu selalu membawa satir, membawa tutup, membawa apa Bu? Aling-aling, apa nih Pak? Tutup lah Pak, dilindungi loh. Niki Kanjeng Nabi. Maka dari itu pada satu saat Rasulullah itu berada di tengah-tengah padang pasir. Tidak ada tumbuhan sama sekali, tidak ada apa-apa sama sekali. Kanjeng Nabi pas pengen melakukan BAB atau BAK. Apa Pak BAB? Buang air. Kalau BAK buang air kecil. Anak sekarang pinter Pak. BAB sama BAK yang datang apa BAK itu? Buang air kecil.
Itu ketika Kanjeng Nabi di tengah-tengah padang pasir tidak ada apa-apa, Kanjeng Nabi itu isyarah, pohon tumbuhan yang jauh itu mendekat, Pak. Misalkan ini ada pohon ini jauh di sana. Ini, Kanjeng Nabi di tengah ini tidak ada. Akhirnya pohon-pohon itu merapat pada Kanjeng Nabi. Masya Allah, saking mulyane Kanjeng sampai mau BAB, mau BAB, mau BAK itu tumbuhan datang sendiri melindungi Kanjeng Nabi, jangan sampai beliau terlihat auratnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa diterima, Bu? Ini adalah bagian dari akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak dalam acara setelah acara ini kita semua bisa meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Saya lihatnya sudah jam 10. Biasanya kemarin itu tidak sampai jam 10, jam 1. Mbak Yai siap jam 1, Mbak Yai. Saya siap-siap saja, Bu. Tadi jadi jenengan pulang sana, mau mulai karo gremeng, aji dalumen, ini ki katok sesuk nggak bangun. Tiwas dapat berkat-berkat saya mambu, ndoke mambu, semuanya basi gara-gara kedalon kalau waktu wah akhirnya ngersul orang sido dapat ganjaran tambah dapat maka oleh itu, sebab itu niatkan malam ini adalah untuk mencari ilmu. Semoga mencari ilmu di malam hari ini mengantarkan kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari neraka. Allahumma ya Rabbal alamin. Demikian, kurang lebih mohon maaf bila ada salah kata dari kami, ada kasarnya, tidak sopan, campur dan lain sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya sudikah memaafkan, Bu? Sudikah memaafkan, Bapak? Alhamdulillah jenengan memang orang baik-baik. Kalau tidak baik insya Allah tidak mau memaafkan. Wong Abu Lahab itu gara-gara jadi wong apik sedelok niku dimuliakan Allah. Akhirnya angger dina Senin Abu Lahab tidak disiksa tapi diparingi kurtingan. Setiap hari Senin Abu Lahab tidak disiksa. Pri niku artinya apa? Prei, tidak disiksa. Setelah itu disiksa terus. Gara-gara apa? Cinta di Kanjeng Nabi. Apalagi kulon jenengan yang cinta dengan Kanjeng Nabi, sepenuh harta, tenaga, energi, pikiran jenengan tumpahkan untuk hormat Kanjeng Nabi, bentuk cinta panjenengan terhadap Kanjeng Nabi. Semoga kelak ini menjadi saksi di yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Demikian kurang lebih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu iyyakum ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.